Nah, pada sesi ini barangkali saya akan memperebutkan berbagai hadiah. Jadi nanti akan saya tanya apa yang sudah saya jelaskan, siapa yang lebih dahulu bisa jawab, saya akan kasih hadiah karena saya banyak bawa duit ini. Ada, banyak kan? Lihat nih. Nanti akan saya nanti akan kasih pertanyaan. Ya, bisa juga turun ya. Saya nanti akan kasih pertanyaan. Ya, untuk memulai sesi ini, untuk memulai pembicaraan ini, kebetulan saya dapat 2 duit. Tahu nggak ini harga berapa ini? Harga? Memang kalau duit pasti ada semuanya ya. Karena ada seperti ini, waktu ada yang nanya, kau tahu nggak 1 tambah 1? Enggak. 2 tambah 2? Enggak. 1000 tambah 1000? 2000. Kok tahu? Kan duit. Kalau duit semuanya juga. Oke, itu yang pertama. Ini duit yang baru. Tapi satu lagi duit, ini 5.000, tetapi kusam ya. Tadi saya temui ini di tengah jalan, agak bau juga sedikit, nggak harum lagi, sobek, lusuh, harga 5.000-nya hampir sirna, hilang, dibanding dengan mana tadi yang satu? Sudah kalian ambil. Mana itu tadi? Ini. Kita bedakan ya yang duitnya. Satu yang baru. 5.000. Harum. Semerbak. Di kantong juga pasti lumayan berkembang. Satu lagi, lusuh, rusak, bau, sobek. Nah, kalau saya bertanya, di antara duit yang kedua ini, mana yang saudara pilih? Ini ya? Tunggu dulu. Mana yang saudara pilih? Yang baru atau yang sobek? Yang baru ya? Yang baru kan? Siapa yang katakan dua-duanya? Dua-duanya. Siapa yang katakan yang baru saja? Baik. Nanti akan saya kasih yang baru. Kalau misalnya yang baru ini tidak ada, apakah saudara mau yang belum? Yang baru juga, semuanya bener mau. Terus sama saya mana ini sekarang? Udah? Yang baru juga oke, yang lama juga oke. Berarti nggak beda ya? Berarti nggak beda ya? Yang lama dan yang baru tidak ada bedanya. Ya, padahal dari penampilannya dia sudah berbeda sekali. Nah, kenapa? Sekali lagi, kenapa adik-adik mau yang lama ini, padahal sudah lusuh, sudah berbau, sudah nomornya juga agak suram, sudah pokoknya serek lagi. Kenapa saudara mau ini? Karena masih memiliki harga. Setuju? Saya yakin perjuangan nama jawabi. Tujuh, apa dia? 100.000. Nah, terimalah dari sponsor kami sebab ini adalah hadiahmu yang berharga. Itu yang pertama.
Yang kedua lihat ya, semuanya sama berharga. Ternyata harganya bukan ditentukan penampilannya. Ternyata harganya bukan ditentukan oleh warnanya, ketampanannya, kecantikannya, kemolekannya, dan lain sebagainya. Tetapi sebaik dia mampu dimanfaatkan untuk menukar dan memberikan hal yang baik kepada yang lain, dia pasti berharga. Betul kan? Oke. Nah, adik-adik sekalian, saya akan hubungkan dengan nats kita yang akan kita uraikan secara teologis. Seperti ini. Ternyata manusia ini berasal dari debu tanah. Ya, Tuhan betapa menghargai manusia bukan karena ketampananku, bukan karena kemahiranku, bukan karena kecantikanku, kemampuanku, kemahakuasaanku, dan lain sebagainya, tetapi karena aku sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara remaja, pemuda, rena, benar-benar berharga di hadapan Tuhan. Apa buktinya? Lihat. Manusia dicipta dari debu tanah, Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7, manusia ini kan dari debu. Bayangin aja debu. Kalau saudara lewat, ini kebetulan ini musim hujan. Tapi kalau saudara lewat, ada debu, pasti saudara tutup hidung. Ya kan? Itu debu. Kan debu kan? Saudara menyingkir dari debu. Karena memang debu membuat orang tersiksa. Debu sebenarnya itu adalah kehinaan. Dipijak-pijak orang, dilewati orang, ditabrak orang, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa Tuhan mengambil manusia dari debu? Ini karena penghargaan Tuhan kepada manusia. Siapa sih manusia? Kalau Anda baca dalam Mazmur 8, siapakah sih manusia? Kenapa Tuhan menghargainya? Dan bukan hanya itu, dia membentuk manusia segambar dengan wajahnya. Imago Dei. Imago Dei. Jadi Tuhan kita ini, ya kan, menggambarkan, menciptakan kita segambar dengan dia. Coba aja seperti ini. Oh, ini sepertinya gambaran Jokowi ini. Kau mirip ya seperti Jokowi ya. Kalau ada orang seperti itu dia pasti terkenal. Kau mirip sekali dengan Jokowi. Oh, senang banget dia. Ya, jadi mau didapat kok. Kau segambar dengan Tuhan ya. Kenapa orang nggak ada yang senang hati kalau dikatakan segambar dengan Tuhan? Padahal digambar dengan Jokowi. Itulah. Ada juga yang sama dengan Presiden. Betul ya? Nah, ini sekali lagi berarti, saudaraku remaja Naposo Bulung, engkau berharga benar, sebab Tuhan mengambil engkau dari debu, tetapi membentuk engkau dari wajahnya sendiri. Your body is the temple of the Holy Spirit. Tahu nggak itu? Saya juga tahu apa. Tetapi artinya, your body is the temple of the Holy Spirit, 1 Korintus 16, bahwa tubuhmu adalah baik Allah dan roh Allah ada di dalam engkau. 1 Korintus 3:16, nanti kita baca. Your body is the temple of the Holy Spirit. Bayangin aja, engkau debu tanah, roh diam di dalam engkau juga. Bahkan dia mengatakan bahwa engkau adalah baiknya kudus. Jadi kalau dikatakan aku gereja, tidak? Nyanyian sekolah ini ya, aku gereja, engkau gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah bangunan, tetapi gereja adalah saudara. Diam di dalam engkau, Kristus, Roh Kudus. Itu sebabnya sekali lagi saudara, bahwa remaja ini, Naposo Bulung ini adalah mahal di hadapan Allah. Engkau yang dicipta dengan wajahnya luar biasa mahalnya. Dari debu tanah, tetapi dilengkapi dengan segala sesuatu. Dalam
Yesaya 50 ada sebuah istilah tongue disciple. Tahu nggak artinya tongue disciple? Ternyata lidah ini adalah lidah seorang murid. Tongue disciple, lidah seorang murid. Disciple tahu nggak dari mana artinya? Disciple dari kata disiplin. Berarti lidah kita mestinya harus giat dan berdisiplin. Oleh itu hati-hati. Orang yang mahal sebenarnya harus hati-hati. Sebab hidupnya, tubuhnya kudus. Oleh itu jangan sembarangan gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan segala sesuatunya yang ada bagimu. Baik, cukup ya? Cukup. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Sebelum saya ke pertanyaan yang kedua, masih ada hadiah? Ya, nanti siapa yang lebih dahulu tunjuk tangan, nanti saya kasih. Saudara, kita ini sekarang berada di tengah pariwisata. Sadar atau tidak? Apalagi Tomok, Ambarita, Sialagan adalah gerbang pariwisata. Sebelum saya preses, saya ada di Ambarita. Kita bertetangga. Tetapi saya tahu bahwa kondisi yang terjadi pada pemuda, pada remaja, di dalam konteks pariwisata ini adalah sebagai sebuah berkat. Ini adalah sebagai sebuah berkat yang diberikan Tuhan bagi kita. Pariwisata. Ada gula, ada semut. Ada pariwisata bagaikan gula, pasti ada orang yang datang berbondong-bondong. Tadi saya khotbahkan di Kabupaten Bunga, kalau musim libur, tahu nggak musim libur? Pariwisata kita ini, pariwisata ini luar biasa ramai. Jadi saya pernah naik beca dari Pangururan atau distrik ke rumah sakit HKBP, ke rumah sakit Hadrianus. Tahu nggak berapa jam? 3 jomblo siap Pangururan ke rumah sakit Hadrianus. 5 menit. Tetapi ini di musim libur ini akan menjadi 3 jam. Kenapa? Karena semua orang berduyun. Kita nggak bisa lewat, entah kemana. Kenapa? Kehadiran pariwisata yang luar biasa dari dalam dan luar negeri. Sudah hadapi. Sialagan, Tomok, dan lain sebagainya. Tuk-tuk Ambarita. Kita dihinggapi bagaikan semut yang berduyun-duyun. Wisata mancanegara dan dalam negeri berdatang. Tapi ingat saudara, saya mau katakan seperti ini. Di tengah konteks seperti ini, 2 hal yang terjadi. Dampak negatif dan dampak positif. Saya mau supaya kehadiran pariwisata ini membawa dampak positif bagimu. Oleh sebab itu, kuatkan potensimu, asah potensimu seperti tadi sudah disebut, asah kemampuanmu, asah kompetensimu, supaya keuntungan pariwisata ini bisa engkau akses menjadi sebuah berkat keuntungan bagimu di dalam menggapai hidup dan cita-cita dan pengembangan ekonomi. Ini, jadi kalau kita tidak bisa manfaatkan ini menjadi berkat, aduh adik-adik sekalian, kita bagaikan penonton yang tertindas, budak yang tertindas, hanya mampu melihat kebahagiaan orang dan kita bersembunyi di balik gunung karena apa? Tidak mampu berkompetisi dengan sesama. Sekali lagi, saya mau supaya kompetensi. Kita ini sekarang di tengah kondisi era industrialisasi 4.0. Ya kan? Kita punya WhatsApp group, kita punya Google, kita punya semuanya. Tetapi perpustakaan yang paling lengkap adalah Google. Kalau saya bilang, gak ada lagi yang lain. Cukup bahwa engkau punya segala sesuatunya, punya referensi yang cukup, gunakan. Persoalan sekarang, hati-hati dengan dampak minus. Nah lagi,
hati-hati dengan dampak minus, sebab kunjungan saudara-saudara kita yang dalam dan luar negeri bisa mempengaruhi iman, bisa merusak moralitas, bisa merusak kehidupan. Semoga kita kuat dalam menghadapi. Mestinya remaja Naposo Bulung mesti status konfesionis, mampu menjawab mereka, menjawab segala tantangan, bermisi bagi setiap orang, menghadirkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Nah, satu lagi, kalau Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, saudaraku remaja, saudaraku Timotius yang masih muda, jadilah teladan, engkau menjadi khotbah. Sebab lebih baik khotbah teladan daripada khotbah kata-kata. Khotbah menjadi teladan lebih baik sekali daripada khotbah dari kata-kata. Jadilah engkau remajaku, Naposo Bulung, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ingat ya, saya mau supaya ini menjadi ayat hafalan kita. Remaja Naposo Bulung, di tengah konteks minus ini, jangan terbonceng dengan mereka. Lihat morfinisme, gaya hidup bebas, seksualitas bebas, mengajak saudara kemana saja mereka pergi, memberikan saudara umpan, iming-iming, dan lain sebagainya. Hati-hati, engkau teramat mahal, saudara. Tuhan menebus engkau, menggunakan engkau dari debu tanah. Bayangkan saja. Ya. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi di tengah konteks pariwisata, bunga kompetensi dalam mengambil berkat, tetapi hati-hati di tengah konteks laknat. Kutukan akan semakin merajalela kalau imanmu tidak semakin kuat. Nah, oleh sebab itu, 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam kasih. Jadi kata-katamu juga harus dijaga ya. Jangan sampaikan hoax. Sebenarnya nggak bisa sih. Ini perkataan. Kau disebut teladan dalam perkataanmu, dalam kasihmu. Kasihanilah sesamamu. Kasihani bapak dan ibumu. Jangan katakan dia tuh seorang orang kuno dong, orang yang lalu dong. Kami sekarang kan ini orang modern, nggak bisa dong. Nggak bisa ya. Kalau bapak dan ibu kita dalam kondisi seperti itu, kau yang ngajari. Sebab dunia ini adalah duniamu sekarang. Nah, sebab itu kesempatan bagi ibumu untuk kau ajari. Gitu ya. Kemudian gawe sombong. Masih terholong lah. Nggak bisa gitu. Kasih setiamu, perkataanmu, tingkah lakumu, dan kesucianmu. Ingat, jaga kesucianmu. Kesucian sebagai seorang Kristen, engkau adalah orang yang kudus, amat kudus. Sekarang pertanyaan, apakah pesan ilustrasi ini bagi engkau pemuda di tengah pariwisata ini? Ya, Minang Minar Bursyat Turi, gitu ya? Ya, sini. Dengar ya? Ya, sekarang. Pesan yang dapat kita ambil sebagai pemuda, remaja, dan Naposo HKBP di tengah-tengah bagian global, di tengah-tengah kita yang ada di gerbang pariwisata, menjaga pertama kesucian diri sebagai Kristen, yang kedua menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah sesama kita. Yang kedua, yang ketiga, kembangkan potensi, mengembangkan
potensi kita di tengah-tengah kampung kita ini, kampung pariwisata ini. Jangan kebanyakan meniru dari budaya-budaya barat. Kita bisa mengambil hal positifnya saja, hal negatifnya kita tinggalkan saja. Terima kasih. Terimalah dari sponsor kami, Tuhan memberkati. Ada lagi satu orang? Ada satu orang lagi? Ya, si Sonti. Ayo, Sonti ke sini. Dapat si Sonti? Ya, itu. Ya. Ayo deh. Ini masih ada hadiah satu lagi. Ayo deh, turun. Apa pesan ilustrasi tadi, penjelasan tadi kepada kita sebagai seorang remaja? Ayo, di tengah pariwisata. Ayo. Pesan ilustrasi buat kita, jadilah percaya diri, jangan mudah terpengaruh kepada orang lain. Kadang pariwisata yang datang ke tempat kita ini mau menimbulkan hal negatif sama kita. Jadi jaga diri masing-masing lah kita. Contohnya orang pariwisata dari luar mau kadang memberikan kayak kasih motif contohnya dari pakaian budaya barat-barat kayak gitu kan, mau jadi tercemar budaya kita yang Batak ini yang tertutup. Itu bisa kita tiru, cuma jangan kita sampai meninggalkan budaya Batak kita. Terus soal agama, kan di sini kan kita belajar soal agama. Mungkin budaya dari pariwisata lain itu kan agamanya mungkin beda, bahkan sampai ada yang ateis. Jadi janganlah sampai kita terpengaruh sama mereka. Bagus. Terimalah. Ada lagi yang mau? Oh enggak, mau dulu ya? Ada dari sini kan ada yang tadi? Masih ada? Ditutup? Cukup? Ayo jangan. Ya. Oke, baik. Jadi dampak dari hal yang tadi Abang ingin jelaskan, ini supaya kita sebagai orang-orang yang berada di sini mengembangkan potensi diri kita seperti sumber daya manusia, supaya bisa lebih lagi ke depannya lebih baik, supaya bidang pariwisata di tempat kita itu semakin baik dilihat oleh negara-negara lain dan berkembang. Dan juga kita jangan terikut oleh budaya mereka, karena kita mempunyai budaya kita sendiri. Jangan terikut-ikut budaya kita, tetap budaya kita. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Inilah dia. Sekali lagi Tuhan mengangkat engkau, melihat engkau cukup mahal. Dalam sebelum jaga dirimu, jadilah teladan bagi setiap orang dalam perkataanmu, kasihmu, tingkah lakumu, kesucianmu. Ya, Tuhan memberkati engkau, sebab Tuhan menggunakan pemuda menjadi tugas dan menjadi teman sekerja Tuhan di dalam membangun kerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima Tuhan, terima kasih atas segala kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau menguatkan para remaja Naposo kami ini. Engkau teramat menghargai. Walau kami juga Engkau bentuk dari debu tanah yang tidak berharga Bapa, tetapi Engkau memberikan Roh-Mu, menjadikan kami menjadi bangunan bait suci-Mu. Engkau telah menebus kami Tuhan. Engkau menghargai kami, biarlah kami juga saling menghargai sesama. Kami yakin bahwa Engkau menggunakan pemuda dan remaja ini menjadi teman sekerja Tuhan di tengah dunia ini untuk menyampaikan berita keselamatan dan kerajaan Tuhan. Gunakanlah dan pakailah mereka Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi mereka semuanya, supaya iman mereka tidak kalah di tengah konteks pariwisata yang kian menggerutu.
biarlah mampu berkompetensi, berdaya saing, tetapi mampukan juga mereka Tuhan untuk tetap bertahan, untuk mampu menjadi konfesionis, mampu menjawab segala persoalan yang terjadi dengan iman yang tangguh. Berkati Tuhan para pimpinan kami, uluan mehuria kami, pendeta kami, para sintua kami, yang membawa pemuda dan apostol bulu ini Tuhan dekat dengan Engkau melalui kelompok-kelompok remaja dan apostol bulu di tengah huria-huria yang mereka pimpin. Berkati Tuhan pendeta resort kami juga, dan memberikan waktu ini, memberikan fasilitas-fasilitas ini Tuhan, sehingga berita Tuhan berkumandang di tengah kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya sampaikan kepada Yesus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Amang Presence. Jadi kita harus mendolehati Tuhan Mangi.